Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang impact. Bagi yang pertama kali hadir, bisa cek playlist yang bernama impact untuk mengecek video-video sebelumnya. Oke, hari ini kita mau bicarakan lagi tentang impact, bagaimana seorang impact itu menjalani kehidupannya. Yang kita akan fokuskan adalah bagaimana seorang impact akan menjalani kehidupannya ketika dia tumbuh di sebuah keluarga disfungsional. Kita tahu ya, nggak semua orang itu beruntung, ya. Terutama bagi seorang impact ya. Impact ini ketika dia lahir, ketika dia masih kecil, biasanya kita ngelihat mereka kan masih pure ya, pure impact. Mereka nggak tahu kalau mereka impact, mereka juga nggak tahu bahwa mereka itu punya sensitivitas tinggi gitu misalnya. Biasanya sih mereka kalau awal-awal waktu kecil itu agak dikenal dengan anak-anak yang penuh keraguan misalnya, kurang percaya diri, ya cenderung pengalah lah, suka menyenangkan orang lain. Kita bilang impact yang belum bisa menetapkan batasan gitu ya. Nah, tapi impact ini kan sebenarnya dia setting defaultnya guys. Dia punya satu gift di mana dia itu selalu memandang dunia dari sudut yang baik, sisi yang positif. Nah, ini kan sebenarnya ketika dia tumbuh, sewaktu dia kecil, ya, ketika orang tuanya masih menyayangi dia dengan tulus misalnya, mereka menganggap ya dunia begitu, gitu, sesuai dengan ekspektasi yang mereka punya, sesuai dengan gift yang mereka punya. Kalau anak yang tumbuh di sebuah keluarga fungsional dengan kasih sayang yang cukup, sisi emosional yang cukup, seorang impact akan berkembang dengan sangat baik, ya. Mereka akan percaya bahwa dunia memang sesuai dengan yang mereka pikirkan. Tetapi masalahnya adalah di dunia ini tidak semuanya berjalan dengan baik, ya kan? Terutama mungkin ada anak-anak yang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional. Nah, sekarang kita akan lihat ya betapa mengerikannya sebenarnya ketika seorang anak impact itu tumbuh di sebuah keluarga disfungsional. Impact, ya, ketika seorang anak impact tumbuh di keluarga disfungsional, anak impact ini sering sekali dipilih untuk menjadi seorang anak scapegoat, ya. Kalian bisa cek ya di video gue yang judulnya 5 rules dalam keluarga disfungsional. Ada golden child, scapegoat, the enabler, the clown, dan the invincible child. Anak scapegoat ini biasanya bisa menjalani dua peran, ya. Salah satunya scapegoat, salah satunya anak invincible child, di mana anak-anak yang nggak pernah diperhatikan, anak-anak yang tidak pernah merepotkan, anak-anak yang hilang aja di dalam keluarga itu, ya, tidak pernah merepotkan, tapi juga pernah diperhatiin, gitu. Tapi anak scapegoat ini biasanya adalah profil yang ideal bagi orang tuanya yang narsistik untuk menjadi seorang anak scapegoat atau anak kambing hitam, iya kan? Anaknya egonya rendah, ya, empatinya tinggi, gitu ya. Anak orang tuanya gampang memanipulasi dia untuk menjadikan dia seorang kambing hitam. Seorang anak dengan keberbedaan impact itu, mereka biasanya nggak bisa. Mereka percaya aja gitu sama orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya itu, si narsistik, melemparkan semua kesalahan kepada dia, dan semua keluarganya juga melakukan hal yang sama, dia cenderung nggak bisa melawan. Mengapa? Karena dia percaya gitu bahwa semua orang tuh baik, berarti yang salah dia, gitu ya. Dan si anak impact yang dijadikan scapegoat ini akhirnya mulai percaya bahwa dia adalah sesosok pribadi yang buruk. Kenapa? Karena seluruh keluarga dia menjadikan dia seorang kambing hitam. Nah, pelan-pelan keyakinan dia bahwa dunia ini baik, ya, positif, gitu ya, penuh dengan cinta, rasa kedamaian, itu pelan-pelan mulai hilang, ya. Dia mulai memandang dunia dari sudut yang buram, ya, kita katakan gitu. Anak-anak ini biasanya kita tahu ya, anak-anak dari keluarga disfungsional ini kan, terutama anak scapegoat ya, mereka keluar dari keluarga ini akan membawa begitu banyak luka batin, ya. Kalian bisa cek di video yang inner child wound, ya. Anak-anak scapegoat ini, apalagi dengan keberadaan impact, gitu ya, ini menghujam sekali jiwa mereka, gitu biasanya. Mereka mungkin punya semua inner child wound lah, guilt wound punya, abandoned wound punya, neglected wound punya, trust wound punya. Mereka punya semua itu. Karena mereka tumbuh di lingkungan yang memberikan luka-luka itu semua, gitu ya. Biasanya anak-anak scapegoat ini respon trauma masa kecilnya ada di mode fawn dan freeze.
Ya, kalian bisa cek juga ya di Childhood Trauma Response series yang gue sudah upload di video-video sebelumnya. Mereka biasanya ada di mode found dan freeze. Found di mana ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka biasanya jadi people pleaser, ya gitu ya. Dan ketika mereka di kehidupan sehari-hari, mereka sebenarnya biasa lebih cenderung untuk mengisolasi diri mereka sendiri, mengasingkan diri mereka, karena mereka takut dengan lingkungan sekitarnya. Karena apa? Karena trauma yang mereka terima dari lingkungan keluarga mereka dulu. Ya, itu modenya namanya freeze gitu ya. Itu biasa anak-anak scapegoat, terutama impact yang dijadikan scapegoat. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya letak permasalahannya. Tetapi impact itu kan dia sebenarnya, ya bagaimanapun dia punya gift loh. Dia punya gift di dalam dirinya, di mana dia punya keyakinan bahwa di dunia ini pasti masih ada cinta, pasti ada rasa kasih sayang. Itu gift yang nggak bisa hilang. Karena itu dia udah dapat sendiri ya, dari dia lahir. Nah, yang terjadi adalah ketika dia akhirnya keluar dari keluarga disfungsionalnya, dan kemudian dia membentuk keluarganya sendiri, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah dia mungkin tidak pernah menyadari apa yang terjadi kepada dia. Dia bisa saja secara tidak sadar membawa ketoksikan dari keluarganya yang dulu, gitu ya, kepada keluarganya yang baru. Walaupun bagaimanapun juga jiwa impact dia itu masih berperan. Biasanya dia tidak akan setoksik keluarganya yang dulu. Walaupun dia masih membawa sisa-sisa ketoksikan itu dan luka-luka batinnya yang ada pada dirinya yang tanpa sadar dia bisa turunkan ke keluarganya. Tapi ada kemungkinan kedua gitu ya, ketika dia bisa mendapatkan turning point. Saya selalu mengatakan turning point atau titik balik dalam kehidupan seseorang. Dan saya pernah lihat itu gitu ya. Seorang impact yang akhirnya mendapatkan titik balik di dalam kehidupannya. Titik balik itu kita nggak tahu di mana, umur berapa dia dapat dan seperti apa. Misalnya, apakah dia bisa dapatkan sebuah pekerjaan yang tiba-tiba membuat dia bisa berbalik kehidupannya, atau dia bisa dapatkan pasangan yang bisa menyembuhkan luka-luka batin dia, atau dia bisa dapatkan pencerahan lah ya, atau misalnya dia bisa dapatkan ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan dia untuk menemukan jati dirinya. Atau mungkin dia menemukan channel ini, gitu ya, karena channel ini saya buat memang saya berharap bisa menemukan anak-anak scapegoat yang butuh disembuhkan, gitu. Dan kemudian dia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi kepada saya dulu itu bukan sesuatu yang benar, gitu ya. Saya tidaklah seburuk yang diperlakukan oleh keluarga saya. Saya sebenarnya adalah pribadi yang baik, gitu ya. Dan ketika itu terjadi, pelan-pelan beban-beban yang dulu dia bawa itu mulai terangkat, gitu ya. Dia pelan-pelan terangkat demi waktu itu akan terangkat. Memang dia masih akan mengalami proses di mana dia harus menyembuhkan luka-luka batinnya yang dahulu. Tetapi disinilah titik balik kehidupannya, ketika beban-beban itu mulai terangkat, ketika dia dapat turning point di dalam kehidupannya, dia mulai bisa menumbuhkan jati diri dia yang sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, terkadang mungkin dia akan terkejut sendiri dengan bagaimana hebatnya dia menjadi seorang impact. Yang jelas, impact yang sadar ini, dia akan menjadi pemutus rantai dari siklus keluarga disfungsionalnya yang dulu. Ya, dia akan memutuskan untuk menghentikan ketoksikan keluarganya yang dulu dan membentuk sebuah keluarga baru, di mana keluarga yang akan dia bina ini akan menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rasa hormat. Semoga kalian-kalian yang mungkin merasa bahwa kalian seorang impact, kalian bisa membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan rasa hormat dan rasa cinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.